A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim ajma'in. Tentang kondisi pecinta Allah Subhanahu wa taala di hari pembalasan. Menurut suatu hadis, beberapa orang akan bangkit di hari pembalasan atau kiamat dalam suatu keadaan di mana ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan tersenyum, dan ketika melihat mereka Allah Subhanahu wa taala akan tersenyum. Suatu suara kemudian akan terdengar, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Mereka yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka yang saling mencintai satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala akan dikaruniai perlindungan di bawah arsy ilahiyah. Pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan arsy. Bagi orang-orang awam, hari penghakiman akan berlangsung selama 70.000 tahun lamanya. Sementara bagi hamba atau bagi para pecinta, hari itu hanya akan berlangsung selama 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh. Pernah sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh? Pernah? Secepat apa kalian sholat sunnah rakaat sebelum subuh? Kalian pasti nganggapnya kan, ini kan cuma sholat sunnah, jadi cepat Allahu Akbar, Allahu Allah, gitu kan? Jadi gambarannya itu para pencinta Gusti Allah itu dari penghakiman itu seperti itu rasanya. Jadi menurut orang-orang awam kayak kita ini, hari pembalasan itu berat karena ditanyanya itu rumit. Dibangkitkannya itu 70.000 tahun lamanya. Kita hidup nggak sampai 100 tahun. 70.000 tahun itu 70.000 tahun hitungan langit. Satu hari di langit 1.000 tahun di bumi. Kalau 70.000 tahun di langit berarti berapa? Berapa miliar tahun di bumi? Ada yang bisa ngitung? Namun bagi orang-orang yang mencintai Gusti Allah Subhanahu wa taala, hari pembalasan atau hari kiamat itu cepatnya seperti ketika kalian melakukan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Lah qobliyah subuh kan agak serampangan karena nganggapnya sholat sunnah kan, ya mending qobliyah. Alhamdulillah seperti itu. Seolah-olah hari penghakiman itu seolah-olah hanya sebagai formalitas tok. Masya Allah, sallallahu ala Nabi Muhammad. Tapi syaratnya bagi hamba-hamba yang mencintai Gusti Allah beneran, ya. Nah kita cintanya masih imitasi, masih palsu. Tapi walaupun cinta kita ini masih imitasi atau palsu, kita berusaha mengikuti guru-guru yang cintanya benar. Semoga kita dianggap benar cintanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Jadi sudah berdiri jalan 70.000 tahun lamanya, nggak makan, nggak minum, nggak duduk, nggak istirahat, nggak berhenti juga. Mataharinya sekitar 1 jengkal. Terus keringatnya itu sampai banjir di tubuh orang-orang. Masya Allah, kira-kira ngeri nggak itu? Ngeri, kita semua nggak berani. Namun bagi hamba-hamba yang mencintai Gusti Allah, semoga hati kita semua ini ditulis oleh Gusti Allah sebagai hamba-hamba yang mencintainya beneran, sebagaimana hamba-hamba yang mencintai Gusti Allah dengan cara yang benar, para nabi dan para kekasih, para wali Allah dan cintanya kanjeng Nabi SAW. Amin. Jadi seperti itu, ya. Makanya di akhirat itu bagi orang-orang awam itu akan berlangsung lama sih, 70.000 tahun. Kita nggak sampai 1.000 tahun di bumi gitu. Kita nggak sampai di bumi ini gitu. Kita umur kita kayak saya ini sudah 42. Yang berapa? 82.
Bapak Prin berapa? 22, Mas Arif berapa? 12 tahun. Nah, ini aja sudah kayaknya lama banget hidup di dunia. Padahal kita makan minum tidur, nonton TV, nonton game, kita melakukan apa yang kita senangi. Di akhirat tidak ada nonton-nontonan game, tidak ada nonton TV, tidak ada makan minum. 70.000 tahun, Masya Allah, itu sangat mengerikan saudara. Tapi bagi hamba-hamba yang mencintai Gusti Allah, dia seperti hanya sunnah dora kopiah subuh begitu. Seolah-olah itu hari penghakiman, hari kiamat atau penghakiman itu hanya formalitas tok. Seolah-olah begitu bagi Gusti Allah dan bagi hamba yang dicintai tersebut. Amin. Makanya ada di lingkungan kalian atau wilayah kalian atau yang kalian tahu ada hamba-hamba yang dicintai Gusti Allah, deketi, deketi. Insya Allah kalian juga akan dicintai Gusti Allah. Banyak sekali hadis dan ayat Al-Quran yang menceritakan tentang hal itu. Dicintai Gusti Allah Mas Rifat. Amin. Mereka akan berjalan-jalan di atas bukit-bukit mis dan melihat keindahan dari yang paling dicintainya. Masya Allah. Kalau ini saya pernah mendengar salah satu dari Naqsbandiyin atau Masyaihina, insya Allah nggak salah. Kalau nggak salah dan Syekh Syam. Waktu mau saya Nazim Bapak, beliau itu ternyata berjalan-jalan di pintu-pintu surga, seperti yang diceritakan dalam itu. Lalu waktu Syekh Syam ke Madinah, beliau melihat Kanjeng Nabi Maulana Nazim di sampingnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah yang baik-baik yaitu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berikutnya, para pecinta tak akan disusahkan. Nah, tak tanya kalian, hari ini kalian mengikuti majelis Nabi susah semua enggak? Enggak susah? Enggak usah kan? Kata siapa susah, orang makan masih pakai mulut atau yang makan pakai telinga? Enggak susah kan? Alhamdulillah. Pasti jawabannya dalam artinya sama. Susah banget semua. Nah, ini diceritakan para pecinta tak akan diusahkan. Dan di dunia ini kita ikuti wali Allah, dibikin Gusti Allah seolah susah. Insya Allah kita tidak akan diusahkan katanya ini. Para pecinta tidak akan diusahkan. Jadi yang orang awam 70.000 tahun kan susah sekali hidup di sana kan untuk dibangkitkan. Tapi para pecinta Gusti Allah tidak disusahkan lagi. Udah cukup kasih. Udah merana udah cukup di dunia. Udah Pak Ibu cari rambutnya cukupnya hitam sampai putih sampai hitam lagi putih lagi itu lagi Mas udah cukup kasihan penderitaan mereka di dunia udah cukup. Seolah-olah seperti itu. Ini kita ketawa semua dalam hati. Karena apa, hati kita pada susah pada kecil semua. Makanya dengar subah ini kayaknya langsung seperti belum kayak apa, seperti sesuatu yang menyejukkan gitu. Karena insya Allah kita semua itu kalau semoga nggak GR ya, kayaknya kok ada di ciri-ciri yang disukakan ini. Para pecinta akan disusahkan dengan pergolakan di hari penghakiman. Ya kan? Pernah nggak kalian diceritakan di majelis? Nanti para pengikut dari wali Allah Naqsbandi ini, nanti mereka dijadi oleh syekhnya, diangkat, terus ditaruh di pinggir sirat, lalu baru masuk bareng-bareng. Pernah nggak diserahkan? Seringan? Nah ini nggak diserahkan dengan pergolakan, karena apa? Diangkat. Masya Allah. Dan kecepatannya itu tergantung dari kecepatan wali yang membawa. Nah itu. Alhamdulillah. Usahakan yang enak ada kata susah atau menderita dalam hidup ini kayaknya udah hatam semua kayaknya. Hatam.
menangis tanpa air mata, khatam semua gitu. Terluka tapi tidak berdarah, khatam semua gitu kan. Ada rasanya tapi nggak ada wujudnya, terluka semua. Apa ada rasanya, ada wujudnya? Apa maksudnya? Apa? Kuntilanak ketawa. Kangen Mas Riwat ini jenengan itu kok tahu-tahu hilang ya Allah. Saudara Gusati. Para pecinta tak memiliki perhatian apapun selain memandang keindahan ia yang mereka cintai. Hatinya nggak geber-geber dengan surga dan neraka, hanya pada Gusti Allah Subhanahu wa taala saja. Sekarang tak tanya, setiap hari hati kita ini dipaksa untuk memperhatikan Gusti Allah dalam hidup ini. Ayo. Usaha kita seret, proyek kita belum berhasil, membuat hati kita ini ngobrol sama Gusti Allah enggak? Semoga ini jadi salah satu tanda nih. Para pecinta tak memiliki perhatian apapun. Jadi di hidup dunia ini kita dipaksa Gusti Allah untuk berhati sama Gusti Allah saja. Gitu. Mau bahagia sedikit, lalu kesulitan itu datang. Makanya kata orang India gitu kan. Setiap saat adalah kesulitan, itulah ujian kehidupan. Masya Allah ya kan? Setiap saat adalah kesulitan. Pernah nggak kita selama ikut majelis itu mengalami kebahagiaan yang full plong sampai kita lupa Gusti Allah? Nggak pernah kan? Adanya pas bahagia sedikit, sedihnya lebih banyak. Dapat kemudahan sedikit, kesedihan lebih besar. Hati lagi sedikit, penderitaannya lebih panjang, ya kan? Ayo, tak tanya kalian. Ya kan? Ustaz Fuson. Apapun coba kalian evaluasi yang kalian pikir wah kalau begini aku nanti akan ternyata walaupun udah dikabulkan Gusti Allah seperti ini, ternyata bukan seperti apa yang kita iya, lah itulah namanya ujian kehidupan. Jadi itu caranya Gusti Allah itu maksa kita supaya perhatiannya sama Gusti Allah terus. Supaya di akhirat itu nanti insya Allah seperti yang diceritakan di kitab ini, para pecinta tak memiliki perhatian apapun. Akhirnya kita apa? Terserah Gusti Allah aja deh. Terserah Gusti Allah aja, yang penting aku usaha udah gitu. Yang penting aku ibadah udah gitu. Yang penting aku kerja udah, terserah Gusti Allah aja deh. Karena hidup ya paling gitu-gitu aja. Nanti berharap begini nggak ada begini, pas nggak diharap malah begini mah datang. Itu ya gitu aja ternyata. Gitu kan, berharap begini dapat begini dikiranya akan bahagia saja, ternyata enggak juga. Gitu kan, makanya para pecinta tak memiliki perhatian apapun selain memandang keindahan ia yang mereka cintai. Gusti Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Buat kita semua diklaim Gusti Allah seperti itu, amin. Demi kehormatan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadirat ilahi, amin. Karena Kanjeng Nabi itu setiap malam itu beliau itu kayak gini, kayak misalnya seorang syekh, misalnya seorang syekh dengan khotimnya itu selalu di samping syekh kan. Kanjeng Nabi itu setiap malam itu lapor ke Gusti Allah, kayak khotim misalnya lapor ke syekhnya ini. Syekh ini, oh yes ini terima enggak? Oke terima. Ini gimana? Ontar tuh, kayak begitu setiap malam. Masya Allah. Makanya paling gampang untuk mencintai Gusti Allah dengan cara mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayak yang diceritakan di awal majelis tadi. Tapi ini bukan saya, ntar bilangnya aku saya, betul ngaku, ntar aku difidah lagi nanti kiranya mencetak orang masih supaya jadi saya gitu. Ya Allah, ya Allah. Akhirnya lama-lama tebal, bambel, karena apa? Ya paling fitnah paling gitu-gitu aja fitnah. Paling muternya gitu aja, paling sampai sendiri hilang sendiri ya kan? Ya Allah. Sampai khatam, hafal, ya kan? Kecuali memang Mas Soyan tiba-tiba istrinya berubah ganti nama Syekh Fuson gitu kan. Kalau di Jawa dia nama Syekh F gitu, ini F juga tapi Fuson gitu. Terus siapa tahu ya kan? Gitu ya. Beberapa pecinta demikian tenggelam dalam kerinduan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka akan segera berlarian menuju gerbang-gerbang surga dan bertanya pada penjaganya. Malaikat Ridwan alaihissalam, kami telah diberitahu di dunia bahwa surga seseorang akan dikaruniai penglihatan yang indah atas Allah Subhanahu wa taala.
Jadi beberapa pecinta demikian tenggelam dalam kerinduan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka akan segera berlarian menuju gerbang-gerbang surga dan bertanya pada penjaganya, yaitu malaikat Ridwan alaihi salam. Kami telah diberitahu di dunia bahwa di surga seseorang akan dikaruniai penglihatan yang indah atas Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Ridwan alaihissalam akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Oh Tuhan, neraca keadilan atau mizan belum juga ditimbang, tetapi orang-orang ini telah meminta masuk ke dalam surga." Lalu Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada mereka, "Wahai hamba-hambaku, kalian masih harus menghitung amal-amal kalian, tetapi kalian sudah ingin masuk surga?" Para pecinta akan menjawab, "Wahai Tuhanku yang Maha Pemurah, Engkau tahu benar bahwa kami telah memalingkan diri kami dari dunia material dan mengabdikan diri kami sepenuhnya bagimu. Kalbu-kalbu kami tak lagi menginginkan harta-harta dunia dan kami selalu puas atas apa yang ada pada kami. Kami mencintaimu dan menyembahmu sepanjang malam. Dahi-dahi kami dalam keadaan sujud. Kami salat dan berdoa kepadamu dari kedalaman kalbu kami. Kami lewatkan malam-malam kami tanpa istirahat, hanya mengharap keridhaanmu. Saat kematian kami, tak ada yang kami miliki dalam kalbu kami selain kecintaan kepadamu." Lalu Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada malaikat Ridwan alaihissalam, "Wahai Ridwan, ini adalah para pecintaku. Perhitungan macam apa yang harus dilakukan pada mereka? Bukalah pintu-pintu jannah dan biarkan mereka masuk tanpa harus memperhitungkan amal-amal mereka." Menurut suatu hadis, pada hari penghakiman Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan penyesalan kepada para pecinta yang menghadapi kesengsaraan dalam kehidupan material. Menurut suatu hadis, pada hari penghakiman Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan penyesalan pada para pecinta yang menghadapi kesengsaraan dalam kehidupan material di dunia dan hidup dalam kematangan hawa nafsunya, dalam keadaan tetap miskin dan lapar. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan rasa simpatinya di hadapan mereka. Sama seperti seorang teman yang merasa bersalah di hadapan teman lainnya karena tak mampu memberinya sesuatu hadiah atau pemberian. Pada hari pembalasan nanti, para pecinta akan ditempatkan di dekat danau Kausar, kekasih tercinta Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad SAW akan mengisi gelas-gelas dengan air dari danau itu untuk mereka minum. Beliau akan mengenali setiap pengikutnya dengan adanya nur yang memancar keluar dari anggota tubuhnya, dari anggota-anggota tubuh yang biasa mereka basuh saat melakukan wudu. Bahkan para malaikat akan senang ketika mereka melihat orang-orang ini sebagai pengikut dari Nabi Muhammad SAW. Saat mereka sampai di padang-padang pengadilan, malaikat-malaikat yang takjub akan bangkit dan berseru, pelayan dari pelayan Muhammad SAW telah tiba." Kerasnya hari pembalasan akan menimpa kaum yang ingkar dan kaum yang membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, kaum musyrikin dan para pendosa atau fasikin. Para pecinta akan menyeberangi jembatan Sirat di atas neraka secepat hembusan angin. Panas api neraka akan tersejukkan oleh cahaya nur dari iman mereka sedemikian hingga neraka itu sendiri akan berteriak dan meminta para pecinta untuk melaluinya dengan cepat agar iman mereka tidak memadamkan api-apinya. Pada hari pembalasan ini pula Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan pada para pecinta itu hak untuk memberikan syafaat. Mereka akan membawa beserta mereka banyak pendosa menuju ke dalam surga. Para pecinta tak akan dikenai kerasnya hari pembalasan itu.
dan mereka sendiri akan menjadi wasilah atau perantara bagi yang lain untuk keluar dari kerasnya hari itu. Suatu nur indah akan terpancar di muka mereka, memimpin mereka menuju pintu-pintu surga. Dan orang-orang yang takut atau bertakwa pada Tuhan mereka akan dibawa ke dalam surga dalam rombongan-rombongan. Al-Quran dalam kurung 39.273. Pada hari pembalasan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan istimewa bagi mereka yang menanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kalbu-kalbu saudaranya yang lain. Pada hari saat mana kekayaan dan anak-anak tak akan berguna, hari di mana harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Al-Quran dalam kurung 26.288-89. Orang-orang mukmin itu yang melewati kehidupan sementara di dunia ini sebagai seorang miskin dan fakir akan diperlakukan sebagai tamu-tamu kehormatan di hari pembalasan. Diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa berdoa, Ya Allah, biarkan aku hidup sebagai seorang fakir dan mati sebagai seorang fakir, dan bangkitkan aku di antara kaum fakir di hari pengadilan nanti. Fakir ini ada dua tafsir. Fakir yang pertama itu secara syariah memang orang itu tidak memiliki harta benda atau apapun. Yang kedua, fakir maksudnya di sini adalah orang hatinya tidak punya keinginan kecuali keinginan Tuhannya. Jadi tidak ada harta benda atau keinginan yang tersimpan dalam hatinya yang dicintai kecuali hanya keinginan Tuhan yang dicintai. Ini disebut fakir secara ilmu tasawuf. Begitu. Jadi nak kita misalnya kayak kita dapat perintah itu maksudnya Syekh itu untuk membuat hati kita fakir supaya kita tidak punya keinginan lain selain keinginan dari Syekh kita. Ini salah satu metode atau cara bagaimana seorang Syekh atau wali-wali Allah, guru-guru kita itu membuat hati kita ini menjadi fakir sebagaimana Kanjeng Nabi ini menceritakan. Supaya hati kita ini tidak punya keinginan, tidak ada yang lain dalam hati kita kecuali keinginan Gusti Allah melalui Syekh tersebut atau wali tersebut. Ini maksudnya gitu. Ya Allah, karuniakan padaku kalbu yang dipenuhi kecintaan kepadamu. Jadi kalau kalbunya itu sudah fakir, hilang gak ada keinginan apapun, maka kecintaan Gusti Allah akan muncul dalam hati itu. Karena Gusti Allah mengatakan kalbu mukmin baitullah, rumah hati hamba beriman itu adalah rumahku. Maka Allah akan mencintai rumahnya. Dan semoga rahmatmu selalu turun atas kalbuku, ya kan? Ya Allah, karuniakan kepadaku kalbu yang diberi kecintaan kepadamu, dan semoga rahmatmu selalu turun ke atas kalbuku. Jadi kalau misalnya hatinya bersih, maka Allah bersamaan dalam hati tersebut. Ketika Allah bersamaan dalam hati tersebut, siapa yang menemani Gusti Allah tidak pernah meninggal Gusti Allah di situ, itu rahmatnya Gusti Allah. Itu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW rahmatan alamin. Makanya di awal majelis diceritakan cara cepat untuk mencintai Gusti Allah dengan cara mencintai Rasulullah. Cara cepat untuk mengambil energi saat kita ini lemah atau berat dalam ibadah dengan cara sholawat, dengan cara mengambil energi dari jantung hati Kanjeng Nabi. Loh, ini nyambung di sini ternyata. Karuniakan padaku suatu kalbu yang tenggelam dalam kerinduan padamu agar aku terlupa akan hiruk pikuk hari pembalasan. Semoga kita semua dibuat begitu sama Gusti Amin. Wa min taufiq bi hurmatil habib bi hurmati suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah.